19 September 2025, pukul 8.48 pagi. Di Pusat Operasi Udara Amari, detak jantung seorang operator radar melonjak drastis dari 60 ke 120 denyut per menit. Laut Baltik yang seharusnya membosankan dan penuh dengan kapal kargo, tiba-tiba berubah menjadi tempat kejadian perkara. 3 vektor cepat muncul entah dari mana di dekat Pulau Feindlo. Mereka adalah 3 MiG-31 Fosun, yang pada dasarnya hanyalah 2 mesin raksasa dengan kokpit di atasnya. Menembus udara pada kecepatan Mach 1.5, mereka melanggar kedaulatan Estonia dengan kehalusan layaknya batu bata yang dilempar ke jendela, tanpa transponder, tanpa rencana penerbangan, dan keheningan radio total. Mereka mengira sedang dalam mode hantu. Eskalasi di ketinggian pesawat-pesawat itu telah menembus 6 mil laut ke dalam zona identifikasi pertahanan udara, ADIS, NATO, mendaki hingga ketinggian 45.000 kaki. Dari sana, mereka bisa melihat Tallinn dengan jelas. Di bawah, 400.000 warga sipil sedang mengeluhkan kemacetan sambil mencari kopi pagi mereka, sepenuhnya tidak sadar bahwa 3 dinosaurus perang dingin yang syarat bahan bakar dan rudal sedang melayang di atas kepala mereka. Ini bukan kesalahan navigasi. Ini adalah uji nyali. Moskow baru saja meletakkan pistol di atas meja untuk melihat apakah NATO akan berkedip. MiG-MiG tersebut mulai berputar malas di atas Baltik. Mereka sedang memancing, menunggu seseorang naik untuk mencegat mereka. Sang pemburu tersembunyi namun, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Mereka bukanlah protagonis dalam drama ini, melainkan mangsa. 2 unit F-35A Lightning II dari Angkatan Udara Italia yang tergabung dalam misi Baltic Air Policing telah mengintai mereka selama beberapa menit dari kegelapan. Tanpa radar aktif, tanpa emisi, keheningan elektromagnetik total. 6 sensor inframerah mereka, yang memiliki ketajaman luar biasa, telah mengunci panas dari mesin tua Rusia tersebut. Melalui visor helm mereka, para pilot Italia secara harfiah bisa melihat menembus lantai kokpit mereka sendiri untuk memantau jet Rusia yang sedang mengorbit di bawah. Ironinya sangat mematikan. Radar Zaslon M milik MiG-31 adalah monster yang dirancang untuk mendeteksi pembom B-52 sebesar gedung apartemen. Namun, menghadapi F-35 yang penampang radarnya hanya seukuran kelereng baja, radar Rusia itu buta total. Mereka sedang mencari gajah, padahal ada laba-laba beracun tepat di punggung mereka. Saat para pilot Rusia berkeringat di dalam setelan tekanan mereka, NATO tidak sedang bermain balapan. Mereka sedang bermain catur 4D. Catur digital di langit Baltik. Sistem pertahanan udara terintegrasi mulai menggabungkan data dari satelit, radar darat di Estonia, dan sensor-sensor canggih milik F-35. Pikiran kolektif digital, digital hive mind, ini memproses gambaran utuh situasi hanya dalam hitungan milidetik. Ternyata, pilot-pilot Rusia itu tidak sedang mencoba bersembunyi. Ini bukan sekadar invasi. Ini adalah misi pengawalan. Jauh di bawah sana, di atas permukaan laut yang kelabu, radar apertur sintetis, SAR, milik F-35 berhasil melacak target yang sebenarnya. Sebuah kapal tanker tua berbendera Gabon, bagian dari armada bayangan, Shadow Fleet, Putin yang tersohor. Ketiga MiG-31 itu ada di sana untuk menjadi pengawal bagi sebuah kapal berkarat yang penuh dengan minyak selundupan. Kontras teknologi yang ironis-ironinya sungguh luar biasa. Di satu sisi, pihak Rusia masih menggunakan radio analog dan teriakan untuk mengoordinasikan formasi dasar. Di sisi lain, NATO, dalam keheningan total, berbagi terabita data melalui link 16. Rusia rela mempertaruhkan pencegat elit mereka hanya untuk melindungi aliran uang yang membiayai perang. Pilot-pilot MiG tersebut mulai merasa gelisah. Mereka terus-menerus menoleh ke belakang. Posisi jam 6, sebuah refleks paranoid yang sudah menghantui penerbang sejak era Red Baron. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Akhir dari permainan sunyi tepat pukul 9.12, pemimpin skuadron Italia memutuskan untuk mengakhiri permainan diam ini. Suaranya memecah statik di frekuensi darurat internasional, terdengar dingin dan tajam. Pesawat Rusia, Anda melanggar wilayah udara berdaulat NATO. Segera arahkan pesawat ke timur. Jawaban dari pilot Rusia sudah bisa ditebak, sebuah kebohongan yang telah dilatih. Kami berada di jalur penerbangan yang terjadwal. Itu adalah lelucon yang mengerikan. Jalur terjadwal di atas wilayah Estonia untuk mengawal tanker ilegal? Tentu saja tidak. Namun dalam budaya militer Rusia, mengakui kesalahan dianggap lebih buruk daripada kematian. Jadi, mereka tetap berputar, berpura-pura normal padahal kokpit mereka sudah berubah menjadi diskotek kepanikan. Teror dalam kegelapan penerima peringatan radar, RWR, mereka, SPO-15 Bryoza, teknologi Soviet yang ditingkatkan dengan lampu-lampu analog, mulai melolong.
Masalah utama dari SPO-15 adalah, alat itu memberitahu bahwa ada yang mengincar Anda, tapi tidak bisa memberitahu apa atau dari mana asalnya. Rasanya seperti berada di ruangan gelap, tahu bahwa ada pembunuh di sana, tapi tidak tahu di sudut mana dia bersembunyi. Sementara itu, jet-jet Italia dengan mulus menyelinap ke titik buta para MiG, tepat di atas dan di belakang mereka. Dua F-35 siluman kini bernapas tepat di tengkuk 3 MiG yang buta. Pemimpin penerbang Rusia, dengan saraf yang hancur karena dengung konstan peringatan radar, mencoba trik tertua dalam sejarah penerbangan, menukik tajam ke arah laut. Rencananya adalah bersembunyi di balik pantulan gelombang, kluter, untuk mengelabui radar musuh. Itu adalah taktik brilian. Jika saat ini masih tahun 1985, pilot Italia bahkan tidak perlu bersusah payah menarik tuas kendalinya untuk mengejar. Radar AN/APG-81 miliknya adalah otak digital yang tidak bisa dikelabui oleh sekadar pantulan air laut. Catur digital di langit Baltik Sistem Pertahanan Udara terintegrasi mulai menggabungkan data dari satelit, radar darat di Estonia, dan sensor canggih milik F-35. Pikiran kolektif digital, digital hive mind, ini memproses seluruh gambaran situasi hanya dalam hitungan milidetik. Ternyata, para pilot Rusia itu tidak sedang mencoba menginvasi. Mereka sedang melakukan pengawalan. Jauh di bawah, di atas permukaan laut yang kelabu, radar aperture sintetis, SAR, milik F-35 berhasil mengunci target yang sebenarnya. Sebuah kapal tanker tua berbendera Gabon, bagian dari armada bayangan Putin yang tersohor. Ketiga MiG-31 itu ada di sana hanya untuk menjadi pengawal bagi kapal berkarat yang penuh dengan minyak selundupan. Kontras teknologi yang ironis-ironinya sungguh luar biasa. Pihak Rusia masih menggunakan radio analog dan teriakan untuk mengoordinasikan formasi dasar, sementara NATO, dalam keheningan total, berbagi terabita data melalui saluran Link 16. Rusia rela mempertaruhkan jet pencegat elit mereka hanya demi melindungi aliran uang yang membiayai perang mereka. Para pilot MiG mulai merasa gelisah. Mereka terus-menerus menoleh ke belakang, memantau posisi jam 6 mereka, sebuah refleks paranoid yang telah menghantui para penerbang sejak era Red Baron. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Akhir dari permainan sunyi tepat pukul 9.12. Pemimpin skuadron Italia memutuskan untuk mengakhiri permainan diam ini. Suaranya memecah statik di frekuensi darurat internasional, terdengar dingin dan tajam. Pesawat Rusia, Anda melanggar wilayah udara kedaulatan NATO. Menyadari bahwa laut tidak bisa menyelamatkannya, pilot Rusia itu mulai panik dan melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan MiG-31 dengan sangat baik, lari. Ia menyalakan afterburner, menyemprotkan bahan bakar mentah langsung ke jantung mesin, dan menanjak vertikal menuju ketinggian 40.000 kaki. Di ketinggian itu, secara teori, MiG-31 bisa melesat hingga Mach 2.8, meninggalkan jet tempur NATO manapun. Namun, kecepatan menghasilkan gesekan, dan gesekan menghasilkan panas. Bagi sistem sensor inframerah F-35, MiG itu bukan lagi sebuah pesawat, melainkan sebuah supernova. Dengan mencoba kabur melalui kecepatan, pilot Rusia itu justru mengubah pesawatnya menjadi benda paling terang di belahan bumi utara, sebuah undangan raksasa di langit stratosfer yang berteriak, "Aku di sini! Tolong tembak aku!" Perang elektronik, serangan hantu di dalam kokpit MiG, kebingungan berubah menjadi paranoia murni. Itu bukan sekadar derau statik, sistem mereka sedang diretas secara real-time. Sistem peperangan elektronik F-35, ASQ-239 Barracuda, mulai menyuntikkan kontak palsu di sekitar kapal tanker tersebut. Pada layar radar pilot Rusia, kapal yang seharusnya mereka lindungi tiba-tiba tampak dikelilingi oleh skadron serang yang sebenarnya tidak ada. Saat mereka mencoba menghilangkan gangguan tersebut dengan meningkatkan daya radar, mereka justru menelan lebih banyak data palsu. Pilot-pilot Rusia itu berteriak di radio, bertanya-tanya siapa yang menyerang kapal tersebut. Tidak ada jawaban. Mereka sedang bertempur melawan hantu digital di atas sebuah tong mesiu terapung. Perangkap sempurna kemudian, jebakan pun tertutup. Jet-jet Jas 39 Gripen Swedia yang sejak tadi mengintai dalam diam, tiba-tiba menyalakan radar mereka secara serentak. Ini bukan sekadar pemindaian biasa. Jet-jet Swedia tersebut menerangi para MiG dari arah selatan dengan intensitas brutal, mengunci mereka dengan energi tempur. Ini menciptakan dilema taktis yang sempurna. Jika pilot Rusia berbelok untuk menghadapi Gripen Swedia, mereka akan membelakangi F-35 yang tak terlihat dan membiarkan tanker minyak mereka tanpa perlindungan. Jika mereka tetap terbang lurus,
mereka akan masuk lebih dalam ke wilayah udara Estonia, memberikan pembenaran hukum untuk segera ditembak jatuh. Di bawah sana, di perairan kelabu, kapal tangker minyak itu terus melaju dengan lambat dan bodoh, sama sekali tidak menyadari bahwa pengawalnya baru saja dilumpuhkan. Pada saat itu, dengan sistem yang menunjukkan alarm merah dan dikelilingi oleh musuh, sensasi bahaya terasa sangat nyata secara fisik. Mereka hanya berjarak satu gerakan salah dari mengubah Laut Baltik menjadi bola api raksasa. Kepungan di langit Baltik, pemimpin penerbang Rusia mencoba manuver putus asa, memecah formasi ke arah barat demi merebut kembali posisi di atas kapal tangker. Tanpa pengawalan visual, kapal itu akan menjadi sasaran empuk bagi inspeksi maritim manapun, dan sang pilot tahu betul jika ia kehilangan kapal itu, karirnya tamat. Namun, F-35 menutup pintu tepat di depan wajahnya tanpa perlu menampakkan diri. Seorang pilot Italia menguncinya dengan radar penembak selama tepat 1 detik, cukup untuk membuat alat peringatan di kokpit Rusia memicu takikardia pada jantung pilotnya, lalu mematikannya seketika. Sebelum ia sempat menghela napas, F-35 lainnya melakukan hal yang sama dari arah bawah. Kiri, kanan, atas. Pesannya jelas, jika kau mendekati kapal itu, kau mati. Kegagalan, Gardenia, jet-jet MiG tersebut mulai bermanuver liar di udara, menguras bahan bakar berharga mereka dalam putaran defensif yang sia-sia. Pilot kedua, yang didera kepanikan, mengaktifkan perangkat pengganggu, jamming POD, L-203 Gardenia, mencoba memblokir radar F-35 dengan membanjiri frekuensi menggunakan derau, noise. Upaya itu sangat menyedihkan. Radar AESA milik F-35 mampu berpindah frekuensi 1000 kali per detik. Mencoba memblokirnya dengan sistem Gardenia era Soviet, ibarat mencoba menghentikan kereta cepat dengan lemparan kerikil. Yang tidak disadari oleh para kru Rusia adalah bahwa pertunjukan udara kecil mereka telah membangunkan sang raksasa sepenuhnya. Tembok baja NATO F-16 Polandia sudah mengudara dari Malbork. Eurovictor Jerman lepas landas dari La Hague dengan afterburner menyala. Sistem komando NATO tidak lagi meminta izin. Sistem itu menggerakkan aset secara otomatis, menciptakan tembok baja di sekitar Baltik. Pilot-pilot MiG tersebut baru saja memicu respons dari Stockholm hingga Berlin. Semua pihak ingin mengingatkan mereka mengapa Laut Baltik ini dijuluki sebagai Danau NATO. Saat itulah sang pemimpin Rusia, yang frustrasi, buta, dan terpisah dari kapal tangker, melakukan kesalahan fatal. Dalam tindakan arogansi terakhir atau mungkin disorientasi murni, ia mengarahkan hidung pesawatnya menuju Tallinn. Skakmat digital begitu sebuah jet tempur bersenjata lengkap mengarah ke ibu kota, layar di pusat komando berubah dari kuning menjadi merah darah. Sebuah pencegat Rusia yang syarat rudal terbang menuju 400.000 warga sipil adalah sebuah provokasi yang tak bisa ditoleransi. Permainan berakhir. F-35 bergerak dengan presisi yang sadis. Satu jet F-35 mengunci mereka dari sisi kiri, memaksa mereka berbelok ke kanan. Begitu mereka berbelok, F-35 lainnya menghantam mereka dengan pancaran radar dari bawah, memaksa mereka menanjak. Setiap manuver defensif tidak hanya menjauhkan mereka dari Tallinn, tetapi juga memutus total tali pusar dengan kapal tangker tersebut. Kapal tangker itu kini terekspos, telanjang, dan sendirian di tengah lautan. Terjebak di kotak pisau Baltik, misi pengawalan itu telah gagal total, dan kini hukum fisika datang menagih bayaran, bahan bakar. Mereka telah menghabiskan waktu 15 menit membakar kerosin dalam manuver menghindar yang brutal. Kaliningrad masih berjarak 650 km. Dengan tingkat konsumsi seperti itu, mereka hanya punya waktu sekitar 18 menit sebelum jet tempur kebanggaan mereka berubah menjadi kapal selam termahal dalam sejarah. Pilihan yang cerdas seharusnya adalah menyatakan Mayday dan mendarat darurat di Turku, Finlandia, atau bahkan di Estonia. Namun, itu berarti menyerah kepada NATO. Dalam budaya militer Rusia, kembali dalam peti mati adalah hal yang bisa diterima. Namun kembali dalam kehinaan? Tidak akan pernah. Maka, mereka terus terbang, berpura-pura memegang kendali sementara pilihan mereka menguap secepat isi tangki bahan bakar mereka. Dendam di ketinggian 30.000 kaki lalu, tibalah giliran Polandia. Unit F-16 dari Angkatan Udara Polandia muncul dari arah barat, dan mereka datang bukan untuk berdialog. Mereka datang membawa permusuhan elektromagnetik murni. Radar mereka langsung mengunci MiG-MiG tersebut tanpa peringatan, tanpa basa-basi diplomatik. Bagi para pilot Polandia, mencegat jet Rusia bukanlah sekadar tugas. Itu adalah kepuasan pribadi, sebuah penyelesaian utang sejarah yang dituntaskan di ketinggian 30.000 kaki.
serigala jalanan dari Swedia namun, teror yang sebenarnya datang dari selatan. Jet Gripen Swedia yang sejak tadi mengintai dalam diam kini menutup jebakan. Gripen tidak butuh fitur siluman atau harga $100 juta untuk menjadi mematikan. Ia adalah serigala petarung jalanan yang dirancang dengan satu obsesi, menghancurkan angkatan udara Rusia. Pilot-pilot Swedia mengaktifkan rudal meteor mereka. Berbeda dengan rudal Rusia yang membakar seluruh bahan bakarnya dalam hitungan detik, Meteor memiliki mesin ramjet yang menghirup udara. Ia bisa terus berakselerasi sepanjang durasi terbangnya. Secara teknis, rudal ini memiliki no escape zone, zona tanpa jalan keluar, 3 kali lebih besar daripada apapun yang dibawa oleh MiG. Skakmat, pelajaran di langit Baltik di dalam kokpit Rusia, penerima peringatan radar, RWR, berhenti mengeluarkan bunyi bip yang membingungkan. Bunyi itu berubah menjadi nada kontinu, tinggi, dan mengerikan. Suara yang selalu muncul dalam mimpi buruk setiap pilot tempur. Itulah suara yang memberitahu Anda bahwa sebuah komputer telah menghitung posisi, kecepatan, dan masa depan Anda, lalu mengirimkan semua data tersebut ke sebuah rudal. Pilot Italia tersebut mempertahankan penguncian radar, lock-on, selama tepat 5 detik. Waktu yang cukup bagi pilot Rusia untuk merenungi segala keputusan buruk dalam hidupnya, namun tidak cukup lama untuk memicu Perang Dunia III. Sang anjing gila, pada Pfizer Helm F-35, solusi penembakan diperbarui 50 kali per detik. Sebuah garis putus-putus menunjukkan lintasan AIM-120D Amraam. Para pilot menjuluki rudal ini, si anjing gila. Begitu ia meluncur dari rel peluncur, ia tidak akan peduli pada flare, chaff, atau doa apapun. Ia memiliki radarnya sendiri di bagian hidung. Jika pilot Rusia meluncurkan pengecoh, rudal itu hanya akan menganalisisnya, menentukan bahwa itu bukan pesawat seberat 40 ton, dan terus memburu. Probabilitas hantaman, 97%. Sisanya hanyalah marin kesalahan statistik. Di bawah sana, di lautan kelabu, kapal tanker itu terus melaju dengan lambat dan rentan. Pilot Rusia melihat instrumennya, melihat bahan bakar yang kian menipis, dan memahami realitas brutal yang ada. Jika ia menembak, ia mati. Jika ia lari, ia gagal menjalankan misi. Skakmat. Perjalanan memalukan tangan pilot Rusia itu gemetar saat ia akhirnya memecah keheningan radio di frekuensi darurat. Suaranya terdengar kalah, hampa dari segala arogansi imperial, kembali ke pangkalan. Ketiga MiG tersebut berbelok tajam ke arah timur, menuju Rusia, meninggalkan kapal tanker tersebut sendirian di tengah laut yang penuh dengan inspektur NATO. Saat mereka tertatih pulang dengan tangki bahan bakar di batas cadangan, F-16 Polandia dan Gripen Swedia mengambil posisi pengawalan agresif. Mereka menempel begitu dekat hingga bisa menghitung paku keling yang berkarat pada badan pesawat Soviet tersebut. Pihak Polandia mempertahankan penguncian radar aktif sepanjang perjalanan, memaksa pilot Rusia mendengarkan dengung konstan yang seolah berbisik, "Aku mengincarmu." Itu adalah perjalanan memalukan, Walk of Shame, terlama dalam sejarah modern. Akhir permainan beberapa hari kemudian, intelijen Estonia mengonfirmasi bahwa Rusia menghentikan semua provokasi di Baltik. Mereka sadar bahwa NATO telah mencekik nadi ekonomi mereka. Jika mereka berani bermain, kobruk, lagi, NATO akan menutup keran bagi kapal-kapal tanker bayangan mereka. Para pilot Italia melihat MiG-MiG itu menghilang di cakrawala dan menatap ke arah barat. Rusia baru saja belajar dengan cara yang keras bahwa Baltik bukanlah halaman belakang mereka. Itu adalah danau NATO. Tempat di mana siapapun hanya bisa masuk dengan izin dan keluar dengan pengawalan. Ganti dan selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk video lainnya.